Kalau jangka pendek secara teknis, kita punya aplikasi namanya Stopper. Ya, aplikasi Stopper itu singkatan Stop Perundungan. Nanti aplikasi ada di HP seluruh anak-anak siswa di Jakarta. Kalau terjadi perundungan, si korban bisa melaporkan dengan jenis-jenisnya, apakah verbal, apakah digital, apakah fisikal. Yang melaporkan bisa sahabatnya korban yang melihat atau mendengar, kan? Dan tim responsifnya diwajibkan 1 kali 24 jam merespon perundungan. Siapa yang merespon perundungan? Nanti ada satu guru di setiap sekolah diwajibkan menjadi guru yang merespon namanya pembulian atau perundungan. Itu satu. Kedua adalah edukasi Jakarta lebih humanis di jangka menengahnya. Kita ada program anak sekolah sahabat lansia, ya. 10 anak sekolah punya 1 sahabat lansia di kampung-kampung kota Jakarta. Tugas sekolahnya mereka bawa makanan, bikin konten, ngobrol dengan lansia. Apa yang terjadi? Mereka akan melihat realita, ya. Melihat realita, kemudian akan terjadi rasa humanis yang lebih tinggi, sehingga diharapkan mereka tidak hidup dalam lingkungan sempitnya, tapi lebih bertoleransi dengan pendidikan itu. Yang ketiga, kita ada pendidikan karakter berbasis budaya. Sudah pernah dilakukan di Jawa Barat. Sehingga hal-hal tadi kita ubah dari mindsetnya, dipraktekkan secara langsung bertemu dengan mereka-mereka yang berbeda golongan ekonomi sosialnya. Secara teknis digital disiapkan negara responsif hadir untuk masalah perundungan atau pembulian di sekolah. Kang Emil itu sudah terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Kang Emil akan memilih cara seperti apa untuk memimpin Jakarta? Apa mungkin karena Mas Pram bilang itu akan lebih tegas dari Pak Ahok? Apa memang orang Jakarta itu susah diaturkah atau seperti apa menurut Kang Emil? Mbak bisa lihat jejak digital saya di Kota Bandung, memberantas minuman keras dengan ketegasan, menutup hiburan malam yang dianggap melanggar aturan, kan? Ketegasan itu situasional, ya. Selama bisa dibicarakan dengan komunikasi tanpa harus dengan tensi yang tinggi atau hal-hal yang sifatnya keras, itu opsi pertama. Opsi kedua barulah yang sifatnya mungkin secara lingual, secara verbal terlihat apa yang disebut dengan ketegasan. Saya kira tiap pemimpin punya gayanya masing-masing. Yang penting masalahnya selesai. Bukan soal, oh ini harus galak, ini harus kalem, bukan. Yang penting terhadap problem-problem yang hadir itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Saya merasa itu yang paling utama. Tegas atau kalem itu nanti situasional tergantung kondisinya. Saya orangnya kalem bisa, tegas juga bisa, galak juga bisa. Tapi kalau tidak bisa harus tegas galak, kenapa tidak dicoba dengan komunikasi yang lebih rileks, lebih santai, dan lebih mengedukasi. Ya. Wisata global gitu ya di daerah Jakarta Utara dan termasuk Kepulauan Seribu. Tapi infrastruktur jalan di Jakarta Utara masih banyak yang rusak nih, terutama menuju daerah Muara Angke. Kira-kira mana yang diutamakan, pembangunan infrastruktur jalan atau wisata tersebut? Ya dua-duanya, Mbak. Ya, karena ide gerbang nanti ke Kepulauan Seribu Jakarta Utara itu gerbangnya di Ancol, yang aksesibilitasnya karena dimiliki lahannya oleh pemerintah provinsi jauh lebih mudah untuk diaturnya. Jadi terminalnya di situ. MRT ujungnya juga di Ancol, ya. Jadi nanti terminalnya OTW bolak-balik ke Kepulauan Seribu yang kita usulkan sebagai kawasan ekonomi wisata khusus itu gerbangnya di Ancol. Di luar gerbang Ancol yang namanya Jakarta Utara tetap akan disempurnakan, diperbaiki. Jangka pendek dihijaukan, jangka menengah kita kaji. Kalau kurang banyak jalan, insya Allah diperbanyak. Kalau lahan tidak ada, mungkin 2 lapis ya, jalurnya seperti kita lihat, atau lain-lain. Tapi menurut saya pembangunan Jakarta yang paling logis adalah ke utara. Timur sudah habis lahannya, barat sudah habis, selatan sudah habis. Yang mungkin adalah ke utara dengan memaksimalkan salah satunya reklamasi. Bang Emil, berarti kalau pembangunan di utara akan dimasifkan, konsekuensinya akan banyak reklamasi atau seperti apa ke depan? Ya, yang namanya utara itu adalah secara takdirnya
masih bisa direkayasa itu poinnya. Barat, timur sudah berbatasan dengan wilayah Jawa Barat, sudah berbatasan dengan wilayah Banten, nggak bisa. Perluasan pasti ngambil provinsi orang, tapi kalau utara batasnya laut. Reklamasi itu jangan selalu dilihat buruk ya. Menjadi buruk itu kalau dia melanggar namanya prinsip-prinsip sustainable development, merusak lingkungan. Selama tidak merusak lingkungan, Singapura melakukan, Jepang melakukan, Dubai melakukan, banyak negara melakukan. Yang penting yang dijaga itu. Ya. Itulah kenapa masa depan Jakarta yang paling logis adalah membangun di utara, salah satunya dengan tanah-tanah reklamasi. Ada batasan berarti nanti Kang? Survival tracking Kang, ini kan sebagian besar pendukung Mas Anies ini punya kecenderungan untuk mendukung Kang Emil. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Kang Emil melihat itu, kemudian yang kedua, apakah dalam waktu dekat ini akan bertemu dengan Mas Anies supaya nggak cuma kecenderungan tapi semuanya jadi dukung Kang Emil? Sebenarnya tidak spesifik ya, kita itu kampanye ke semua golongan, ke semua wilayah, utara, barat, timur, selatan, dan sebagainya, satu. Ke semua etnisitas, kan di survei ada tuh, Betawi ternyata lebih tinggi persepsinya, ternyata ke kami kira-kira begitu, suku Jawa juga, Sunda juga, dan lain sebagainya. Nah, ada yang sifatnya mungkin dipersepsi sebagai pendukung Mas Anies, nggak ada masalah. Dari awal komitmennya cuma satu, yang baik dari Mas Anies kita lanjutkan. Itu kemana-mana saya sampaikan. Sebenarnya nggak ada urusan dengan Mas Anies, itu memang hakikat pemimpin yang baik. Jangan pernah menghapuskan masa lalu. Bayangkan saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Tiba-tiba Gubernur baru Jawa Barat nanti menghapus yang kebaikan yang sudah dilakukan, saya juga sedih kan. Nah, artinya saya juga tidak mau hal terjadi ke saya di Jawa Barat, maka saya juga akan melakukan hal kebaikan di Jakarta, yaitu yang bagus dari Pak Anies, Pak Ahok, semua dipertahankan kan gitu ya. Khusus yang tadi segmen Pak Anies, ya tentunya kita lihat psikologisnya. Kalau ternyata surveinya banyak ke kami, ya alhamdulillah. Kami tidak berubah metodenya, meyakinkan dengan solusi, memperbanyak podcast, bikin acara di sini, sehingga kan dibaca, dilihat, ya mudah-mudahan cocok dan ujungnya mengarah ke kami. Surveinya kan masih ada 15-20% undecided ya, nah ceruk itu. Kami lewat 5% aja, yang salus kan sudah satu putaran, apalagi bisa mengambil ceruk itu lebih dari 5%. Oke, terakhir. Oh, yang ketemu bolanya dari Anies. Ya, kalau WA sudah disampaikan. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.